apa? Ini kita akhirnya menunjuk kuasa hukum kita karena kita sakit hati, ya kan? Terus kita juga merasa dirugikan di sana, tidak dihargain, ya. Dan kita tidak ingin hotel ini terus-terusan seperti ini karena sudah banyak korban ternyata. Kalau aku lihat kan aku posting banyak yang komen. Jadi kejadian di aku tuh nggak cuma sekali. Kalau komen netizen ya, tapi orang nggak tahu terbuktinya apa nggak tahu. Tapi itu ada kehilangan uang, ada diusir. Ada yang diusir juga ternyata di netizen itu. Tapi bukan di hari yang sama. Beda. Bukan netizen. Di hari-hari sebelumnya, jadi ternyata netizen itu ada yang diusir juga. Netizen kondisinya. Tapi kan aku nggak bisa membuktikan. Kalau aku udah terbukti. Kalau mereka aku nggak tahu pembuktian seperti apa. Nah, laporannya gimana nih? Nah itu kalau masalah laporan nanti kuasa hukum yang bilang. Kalau mungkin menjelaskan kenapa kan kadang-kadang nanya loh kok bisa dikeluarin apa belum bayar, ada ini kan pertanyaan netizen tuh suka begitu nanya kok belum bayar ini kami corporate ya, jadi corporate itu seminggu sebelum acara kita udah bayar 50% full. 50% full ya, dari 80 jadi kamar. OPEX ya, OPEX. Bukan cuma satu kamar saya saja enggak, ballroom, tapi semuanya belum. Jadi bukan kalau dihitung lo udah check out apa udah bayar belum kok, nah kalau di check out kalau berpikir kadang orang kan berpikir begitu, nggak bisa kan ini corporate di mana-mana tuh ada pembayaran berikutnya hari ini per hari ini semua udah lunas. Jadi biasanya kan emang begitu ya kan, sebelum acara sampai selesai acara baru dibayar lunasnya. Jadi kita sudah bayar 50%. Seminggu sebelum acara. Seminggu sebelum acara. Jadi kan harusnya sudah di booking ya. Kenapa kok tiba-tiba dia ngaku ada pihak lain yang mau masuk? Kan aneh. Jadi emang nggak bisa ngatur tuh. Iya, SOP-nya gimana gitu kan? Harusnya kan. Gimana tuh Pak SOP seperti Nah, itu? ini pakar perhotelan nih. Mas pakar perhotelan. Silakan Mas. Kenalkan dulu Bapak siapa? Mas Eri. Ya, jadi gini ya. Saya pertama-tama nih ingin mengucapkan turut berduka cita dulu. Ini baru sejarahnya selama 25 tahun di dunia perhotelan, apalagi ini jaringan internasional ya. Jadi tolong dibedain dulu nih, Golden Tulip Pontianak itu adalah bagian dari jaringan hotel terbesar dunia kedua. Jadi udah mempunyai standar-standar yang internasional. Itu yang pertama, yang harus clear dulu nih. Yang kedua, apapun alasannya tidak boleh, sekali lagi, apapun alasannya ya, bagi hotel standar internasional, apalagi hotel nasional, sama aja ya bagi kita, tidak boleh ada karyawan masuk membongkar barang tamu, apalagi memindahkan tanpa izin, disimpan di publik. Bisa kebayang nggak kalau itu kejadian misalnya dengan seseorang yang lain lah, kita melihat ini udah nggak enak, masa ada barang-barang pribadi dipasang di lobi seperti itu kan publik, itu udah nggak boleh gitu loh. Dan kalaupun tidak bisa dihubungi, standarnya adalah pihak hotel wajib mencarikan kamar untuk tamu yang akan datang, bukan bagi tamu yang sudah menginap. Jadi itu sangat clear SOP-nya. Ya, nah kebetulan saya mencoba menghubungi pihak pemilik hotel dan juga menghubungi hotel di sana ya, karena saya kenal hotel hotel ownernya saya kenal, juga karyawannya sebagian saya tahu karena saya dulu pernah ada di sana, dan pada saat itu pihak daripada yang mengaku HRD bilang tidak ada manajemen di hotel tersebut. Tidak ada, berarti seluruh keputusan ini itu kan diambil oleh siapapun yang diminta ya. Kebetulan nanti ada cerita katanya orang yang mengaku sebagai GM padahal bukan. Nah setelah itu saya telah berhasil menghubungi. Kesimpulannya adalah itu adalah tanggung jawab daripada hotel operator. Jadi setiap hotel-hotel internasional itu ada hotel operatornya. Hotel operatornya itu kebetulan ada di Indonesia juga, inisialnya GTHMI. Maka dialah menurut pengakuan salah satu pemilik, mereka lah yang harus ikut bertanggung jawab karena sebagai pemilik mereka hanyalah tidak ikut campur masalah operasional, sehingga kita juga akan bergerak dan kita fokus juga kepada hotel operator yang mengelola hotel tersebut. Jadi
kita harus tanggung jawab ini. Siapa yang tanggung jawab nih? Bukan hanya hotel staffnya, kasihan dong hotel staffnya aja, tapi yang mengelola juga. Kan hotel internasional, hotel terbesar kedua dunia, masa fail seperti itu? Ini nggak pernah kejadian di hotel lain, ini cuma di sini. Jadi itu menurut saya benar-benar kecewa sekali. Saya juga turut ini ya, kecewa ya tentang kejadian ini. Ini baru pertama kali di dunia hospitality, dan oleh karena itu tentunya saya bersama rekan sudah memikirkan langkah-langkah yang akan kita ambil. Jadi Pak Rinto, kira-kira apa menurut Bapak yang akan disampaikan masalah ini yang pertama-tama? Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Saya juga mengucapkan turut berduka juga atas kejadian ini, karena apa? Hotel itu yang ditawarkan adalah kenyamanan dan privasi. Itu dua hal yang tidak boleh tidak ada pada sebuah hotel apapun itu. Berikutnya adalah kejadian ini sudah jelas sangat merugikan daripada klien kami ini, karena pertama mereka sudah membayar dan mereka juga sudah membooking hotel itu sampai tanggal 9 ya, 9 dan 10 sebenarnya, 9 dan 10. Dan tentunya jika alasannya adalah masalah pembayaran yang 50% yang belum terbayarkan, itu kan sudah kesepakatan. Kalau sudah kesepakatan berarti kan itu adalah tanggung jawab daripada klien saya untuk melunasi pembayaran. Karena mereka sudah membayar DP 50% full seminggu sebelum acara. Nah, ini tentu satu hal yang menjadi titik lemah daripada kesalahan daripada si pihak hotel. Nah, kenapa kita mengatakan pihak hotel ini terdapat kesalahan yang mereka lakukan? Karena tadi sudah dijelaskan bahwa setelah mereka hendak mengusir ini katanya, mengusir klien saya dari kamar itu, mereka menawarkan kembali kamar itu kepada rekan mereka juga yang notabene ada pada saat yang mengikuti acara di sana. Nah, jadi ini adalah satu poin di mana terdapat kesengajaan, kalaupun tidak dikatakan kesengajaan, tetapi kelalaian dari pihak hotel untuk terkait dengan masalah ini. Jadi akibat hukum yang ditimbulkan daripada tindakan pihak hotel di sini, yang pertama saya sampaikan, yang harus bertanggung jawab pertama adalah manajemen hotel. Jadi tadi sudah disebutkan rekan saya, manajemen hotel ini adalah sebuah manajemen hotel jaringan internasional. Teman-teman bisa ngecek, tadi sudah disebutkan inisialnya, silakan dicek. Nah, yang paling bertanggung jawab itu adalah manajemen hotelnya. Yang kedua adalah pemilik hotelnya. Jadi antara pemilik hotel dan manajemen hotel itu ada kerjasama yang bertimbal balik, sehingga ketika terjadi kerugian, ada tindakan dari pihak manajemen hotel yang mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pengguna jasa hotel, dalam hal ini tamu, itu menjadi tanggung jawab, seharusnya tanggung jawab kedua belah pihak. Karena yang mendapatkan manfaat daripada bisnis hotel ini adalah pertama manajemen hotelnya, yang kedua pemilik hotelnya. Jadi kedua-duanya adalah bertanggung jawab terhadap kerugian yang timbul. Yang berikutnya adalah kami mau menyampaikan juga bahwa terkait dengan adanya kerusakan barang, dalam hal ini itu adalah tindak kejahatan ya, adanya dugaan tindak pidana perusakan. Apakah kerusakannya kecil, dampaknya kecil, itu tidak menjadi persoalan. Tetapi yang jelas adalah beberapa barang penting daripada klien kami itu tidak bisa dipakai kembali secara normal, secara seharusnya. Dalam hal ini ada terjadi dugaan tindak pidana perusakan, dan itu adalah pidana. Lalu kemudian karena klien kami sudah melakukan pembayaran DP pertama dan terakhir mereka sudah melakukan pelunasan seluruh kewajiban pembayaran, maka ada dugaan tindak pidana penipuan. Karena kenapa? Tentu kan hotel itu menawarkan kenyamanan, menawarkan fasilitas hotel yang seharusnya mereka terima selama mereka menginap di sana, tapi nyatanya tidak mereka dapatkan. Justru mereka dipermalukan di situ. Padahal mereka sudah melakukan pembayaran DP 50%, dan sekarang terakhir mereka sudah melunasi. Artinya apa? Ada unsur dugaan penipuan yang kami tangkap di sini, dan itu akan kami proses berikutnya. Lalu kemudian tentunya uang klien kami ini kan sudah di tangan pihak hotel. Ya, uang klien kami berupa sewa hotel, sewa kamar sudah dibayar lunas. Nah, tentunya bisa mengarah juga adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Jadi
Jadi ini yang harus diperhatikan bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah ancaman maksimalnya 20 tahun penjara. Jadi ini tidak main-main. Nah, ini yang harus diperhatikan. Langkah pertama yang akan kami ambil setelah ini adalah mengajukan surat peringatan atau somasi kepada pihak manajemen hotel dan juga pada pihak pemilik hotel, karena mereka bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk mengatasi seluruh kerugian yang diderita oleh klien kami. Nah, kami akan mengirimkan somasi dalam waktu 3 hari. Besok kami akan kirimkan. Malam ini kami akan siapkan draft somasi tersebut. Besok akan kami kirimkan dengan jangka waktu maksimal 3-4 hari. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak ada respon dari pihak manajemen hotel ataupun dari pihak pemilik hotel, maka kami akan melakukan langkah hukum dalam bentuk laporan kepada pihak kepolisian dengan dasar laporan adalah adanya dugaan tindak pidana perusakan barang, lalu kemudian ada dugaan tindak pidana penipuan dan juga dugaan tindak pidana penggelapan dan juga dugaan tindak pidana pencucian uang dengan total kerugian material lebih kurang 6 miliar yang diderita oleh klien kami. Dan